Kerajaan Kediri adalah pecahan dari Kerajaan Medang Kamulan. Loh kok bisa? Mari kita bahas. Pada tahun 1041, Raja Airlangga membagi Kerajaan Medang Kamulan menjadi dua, Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu, atau yang lebih dikenal dengan nama Kediri. Raja Airlangga memerintahkan pembagian kerajaannya menjadi dua bagian untuk menghindari pertikaian antara kedua putranya. Pembagian ini dilakukan oleh seorang Brahmana terkenal bernama Empu Barada. Pembagian wilayah, kekuasaan Raja Airlangga. Jadi, Raja Airlangga mempunyai dua putra, Sri Samarawijaya dan Mapanji. Sri Samarawijaya mendapat bagian barat atau Kediri, sedangkan Mapanji mendapat bagian timur atau Jenggala. Kediri mencakup wilayah Kediri, Madiun, dan dengan ibu kotanya di Daha. Sementara Jenggala mencakup wilayah Malang dan delta Sungai Brantas, dengan pelabuhannya di Surabaya, Rembang, dan Pasuruan, dan ibu kotanya di Kahuripan. Sebenarnya, pembagian wilayah ini justru memicu perang saudara antara Jenggala dan Kediri, karena kedua putra Airlangga ingin menguasai seluruh wilayah. Perang saudara antara Jenggala dan Kediri tercatat dalam Prasasti Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Jepun. Menurut Prasasti Ngantang, pada tahun 1135, Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, Raja Kediri atau Panjalu. Kemenangan ini menandai berakhirnya perang saudara antara Kediri dan Jenggala. Lalu, bagaimana Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan? Yuk, kita bahas. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi selama pemerintahan Raja Jayabaya, tahun 1135 sampai 1159. Raja Jayabaya memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan penegakan hukum yang adil, angkatan militer yang kuat, dan mampu mengendalikan jalur perdagangan. Di bidang sastra, pertanian dan perdagangan juga berkembang pesat. Kekuatan dan kemakmuran Kerajaan Kediri tercatat dalam kronik Cina, yang ditulis oleh Chou Kufei pada tahun 1178. Catatan itu menyebutkan Kediri sebagai negeri paling kaya di masanya. Bukan hanya kekuasaannya yang luas, tetapi juga seni sastra yang berkembang pesat di masa itu, menjadikan Kerajaan Kediri semakin disegani. Lalu kenapa Kerajaan Kediri bisa runtuh? Keruntuhan Kerajaan Kediri terjadi karena kekalahan perang melawan Ken Arok dan kaum Brahmana. Hal itu bermula dari terjadinya konflik antara Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana Hindu dan Buddha di Kerajaan Kediri. Akan tetapi, ambisi tersebut menuai penolakan dari para Brahmana. Pada perkembangannya, penolakan dari kaum Brahmana menjadi penyebab Kertajaya marah, dan akhirnya melakukan berbagai tindakan buruk terhadap kaum Brahmana. Untuk menghadapi ancaman dari Kertajaya, kaum Brahmana memutuskan kabur dari pusat Kerajaan Kediri, menuju ke daerah Tumapel, untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok. Lalu terjadilah perang antara Kerajaan Kediri dan Ken Arok, beserta pasukannya dari Tumapel dan juga para kaum Brahmana. Dan perang tersebut berakhir dengan kekalahan Kediri. Lalu pada tahun 1222, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan yang berdaulat dan terpisah dari Kerajaan Kediri. Prasasti peninggalan Kerajaan Kediri. Yuk, kita bahas prasasti yang menceritakan Kerajaan Kediri. Prasasti Sirah Keting. Prasasti ini menceritakan Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu, yang menghadiahi rakyatnya tanah. Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu mengaku sebagai cucu Dharmawangsa Teguh, penguasa terakhir Kerajaan Medang Kamulan. Kemudian ada Prasasti Kamulan. Isinya menceritakan tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulungagung, serta Kerajaan Kediri ketika diserang oleh raja di kerajaan di sebelah timur. Berikutnya ada Prasasti Jaring, menceritakan permintaan penduduk desa Jaring, yang dikabulkan oleh Raja Sri Aryaswara. Prasasti Ngantang, berisi tentang pembebasan pajak tanah di desa Ngantang oleh Raja Jayabaya. Prasasti Galunggung, terdiri dalam 20 baris, tetapi tulisan sebagian besar telah aus, dan tidak dapat terbaca. Prasasti Panumbangan,
menceritakan tentang permohonan penduduk desa Panumbangan agar piagam mereka yang tertulis di daun lontar ditulis ulang di atas batu, dan menyatakan penetapan desa Panumbangan sebagai Sima Swatantra. Berikutnya ada prasasti Talan, yang menceritakan anugerah Sima kepada desa Talan dan dibebaskan dari pajak. Kemudian ada prasasti Ceker, berisi permohonan warga desa Ceker akan anugerah. Yuk, kita bahas raja-raja kerajaan Kediri. Ada 9 raja yang pernah memimpin kerajaan Kediri. 1. Sri Samarawijaya, tahun 1042 sampai tahun 1051. 2. Sri Jitendrakara, tahun 1051 sampai tahun 1112. 3. Sri Bameswara, tahun 1112 sampai tahun 1135. 4. Jayabaya, tahun 1135 sampai tahun 1159. 5. Sri Sarweswara, tahun 1159 sampai tahun 1169. 6. Sri Aryaswara, tahun 1169 sampai tahun 1180. 7. Sri Gandra, tahun 1180 sampai tahun 1182. 8. Kameswara, tahun 1182 sampai tahun 1194. 9. Kertajaya, tahun 1194 sampai tahun 1222.